baik-baik aja ya. By the way, perkenalkan aku Anifa, jadi host yang baru. Dan di episode perdana kali ini, aku akan membahas tentang Era Jaya Achievement Award 2019-2020. Yeay, tapi aku nggak sendirian nih, karena hari ini aku sudah kedatangan Mbak Intan. Hai, halo Mbak Intan. Mungkin bisa kenalan dulu di EAA, sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Intan. Aku dari University Technology Project, jadi salah satu komputer di EAA. Oke, jadi Mbak Intan, di episode kali ini, di video kita kali ini, kita akan membahas lebih detail nih tentang Era Jaya Achievement Award. Yes. Dan kebetulan banget, di beberapa minggu yang lalu aku udah sempet nanya-nanya nih ke DigiPeople yang ada di Instagram HGD_Era_Jaya tentang mungkin mereka masih ada yang bingung tentang Era Jaya, dan ternyata banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari DigiPeople. Jadi aku udah pilihin beberapa pertanyaannya, jadi kita langsung aja ya Mbak ke pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh, yuk kita Oke. bahas satu-satu. Mbak Intan, by the way kita juga mau infoin ya kalau misalkan Era Jaya Achievement Award itu ternyata deadline proposal submission-nya diperpanjang hingga tanggal 30 September 2020. Betul banget, untuk masa submit proposalnya diperpanjang sampai akhir September karena kita melihat ya kondisi organisasi saat ini dan masukan dari teman-teman, makanya akhirnya kita putuskan untuk diperpanjang sampai akhir September. Oke. Gitu. Berarti sejauh ini mungkin bisa dikenali juga tentang ada teman-teman yang masih bingung Era Jaya itu apa, soalnya ada yang nanya juga nih kira-kira Era Jaya itu EA itu bisa nggak sih diikutin oleh teman-teman yang mungkin bukan dari Era Jaya sendiri? Oke, kalau untuk EAA itu adalah corporate annual event kita, di mana itu adalah mendukung untuk project-project continuous improvement serta mendukung untuk market shaper. Jadi ini adalah sebuah bentuk apresiasi penghargaan kepada teman-teman yang bisa mendukung untuk Era Jaya menjadi lebih baik. Siapa sih yang boleh ikut? Itu adalah semuanya, semua karyawan boleh ikut. Kemudian untuk yang tahun ini kita berfokus pada corporate value, yaitu lebih ke arah digital dan innovation. Oke, berarti untuk temanya sendiri itu dengar let's reshape to the new normal ya Mbak? Yes, betul. Oke. Melihat sangat kondisi yang sekarang ya, dimana kita untuk membentuk organisasi ini menjadi lebih baik. Oke, baik-baik. Nah, mulai dari pertanyaan basic dulu nih Mbak. Gimana sih cara submit proposal EAA itu? Oke, kalau untuk detailsnya itu teman-teman bisa buka di Clip, kemudian nanti ada tombol HR Apps, nanti di situ ada simbol EAA, diklik aja, nanti itu akan masuk ke web EAA. Di situ teman-teman bisa login, kemudian nanti masukin tuh NIK, kemudian password sudah ada tentunya. Kemudian nanti di situ di bagian kiri itu ada tulisan tuh My Proposal, itu untuk yang submit project, kemudian ada di bagian crazy idea kalau teman-teman mau submit crazy idea. Oke, berarti bisa langsung kunjungin klipnya dan ikutin yang sudah ada di klip itu ya, Betul. proses-prosesnya ya. Atau bisa juga ntar dicek di, kalau nggak salah di Instagram harusnya kita udah posting sih. Oh iya betul. Jangan lupa juga untuk cek semua channel HGD termasuk HGD_Era_Jaya karena di situ salah satu official akun sosial medianya dari Era Jaya Achievement Award 2019-2020. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu apa aja sih tahapan dan proses Era Jaya Achievement Award ini dari pendaftaran hingga sampai final? Oke, untuk tahapannya sendiri kan teman-teman nanti udah submit ya. Ketika submit nanti kita akan seleksi itu dari komite akan menyeleksi kira-kira mana sih yang layak untuk bisa masuk ke semifinal. Nanti kemudian setelah masuk semifinal nanti akan masuk ke final. Setelah final nanti baru ada rewarding. Gitu sih. Jadi nanti ada 3 poin pentingnya, itu adalah nanti ada seleksi proposal, semifinal dan final. Oke, berarti untuk masuk ke proses yang itu, apakah ada proses screening proposalnya dulu kah untuk yang diseleksi hingga mereka bisa melakukan presentasi Mbak? Ada itu, berarti nanti di sesi pertama ya, nanti setelah submission date-nya itu kita close, kemudian nanti di situ akan kita lakukan screening dulu nih, kira-kira mana sih yang layak untuk masuk di semifinal dan melakukan presentasi. Oke, berarti proposalnya nanti itu nggak semua orang yang submit proposal bisa masuk ke tahap presentasi ya, gitu ya? Iya, betul. Jadi nanti Oke. kita akan adakan seleksi dulu sih. Oke, ngomong-ngomong perihal presentasi nih Mbak, kita kan sekarang masih di kondisi pandemi. Nah, biasanya Era Jaya Achievement Award itu selalu diadakan secara offline nih. Betul.
Nah, kira-kira di kondisi pandemi ini apakah untuk presentasinya tetap melalui secara offline atau dibuat format baru yang mengikuti kondisi ini ya jadinya online atau gimana? Oke, kalau untuk format presentasi sendiri kita masih coba discuss nih baiknya seperti apa, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ada sekarang. Tapi untuk teman-teman ketahui bahwa untuk yang di semifinal itu sendiri kita proses presentasinya itu adalah close, artinya memang presenter dan panelis aja yang melakukan presentasi. Nanti kalau final baru biasanya akan presentasi terbuka. Tapi untuk sistemnya seperti apa untuk di tahun ini itu sedang proses discussion. Oke, berarti masih akan to be confirm ya. Jadi tetap harus ngeliatin update-nya melalui sosial media kita ataupun mungkin akan di email juga atau gimana Mbak? Enggak sih biasanya. Atau nanti kita biasanya akan langsung personal. Kan sistemnya seperti apa? Cuman kita sedang menyusun nih gimana sih baiknya untuk kita presentasi biar semuanya jelas gitu, panelisnya jelas, presenternya juga bisa jelas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Oke, nah berarti kalau misalkan kayak gitu, sekarang kan ERA Jaya juga EAA juga diperpanjang deadline-nya hingga 30 September 2020. Nah kalau misalkan timeline-nya yang harusnya di Agustus berarti ikut berubah juga dong. Mungkin bisa di-mention, dijelasin juga kira-kira timeline-nya seperti apa? Oke, gambarannya untuk timeline yang baru ya, berarti kita mengikuti untuk submission date, itu berarti nanti untuk semifinal akan dilakukan di bulan Oktober, kemungkinan di akhir bulan, kemudian untuk final tetap di bulan November, kemudian rewardingnya di awal Desember. Oh berarti masih panjang banget ya prosesnya ya? Betul, masih gitu. Kalau misalnya kita lihat dari timeline, sebetulnya itu hanya memandatkan waktu jeda antara semifinal dan final sih. Oke. Nah karena proposalnya, maksudnya karena timeline-nya diperpanjang, bagi teman-teman yang ternyata mereka udah melakukan proposal submission di bulan Agustus lalu, apakah proposal itu bisa direvisi atau proposal yang sudah disubmit nggak boleh direvisi lagi? Sebetulnya kalau udah submit tuh udah kita collect ya, kita akan lihat ya beberapa untuk project yang sudah masuk, proposal yang sudah masuk, kita akan notice oh oke, ini projectnya seperti ini. Kalau untuk revisi sejauh ini sih biasanya kalau udah submit itu adalah yang udah final proposal. Oke, berarti bisa dibilang proposal yang sudah submit juga tidak boleh direvisi lagi ya, kecuali emang ada beberapa poin yang kepengecualian gitu kali ya. Oke, baik. Kalau misalkan tadi kan ngomongin project juga nih. Nah, dengar-dengar ERA Jaya Achievement Award itu ada 2 kategori. Betul. Nah, ada beberapa temen nih yang nanya apa sih bedanya sebenarnya antara kategori project dan kategori crazy idea? Oke, kalau di EA itu akan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu adalah project. Project itu adalah biasanya lebih ke innovation program apa sih yang kita lakukan untuk perbaikan dalam proses kerja kita sehari-hari gitu. Misalkan dalam satu divisi atau satu departemen ada project apa, nah itu bisa submit. Dan untuk yang project itu biasanya kita dalam bentuk grup, jadi ada beberapa orang. Kemudian sedangkan untuk crazy idea itu adalah masing-masing karyawan, ini sifatnya dari individu, berhak untuk submit ide gila apapun, ide paling menarik out of the box apapun yang bisa disubmit demi program pengembangan di ERA Jaya. Oke, nah berarti tadi kalau misalkan project itu kan terdiri dari beberapa orang nih. Betul. Nah kira-kira boleh nggak sih kalau misalkan yang daftar satu grup itu ternyata dari beda divisi? Boleh banget gitu. Jadi kalau untuk project itu bisa lintas divisi. Bahkan kalau kita lihat untuk di kriteria, semakin banyak impact itu project itu berimpact pada banyak divisi atau banyak project itu akan mendapat nilai yang lebih baik gitu. Jadi terbuka untuk lintas divisi. Dan biasanya untuk di project itu kurang lebih 3-5 orang sih. 3-5 orang. Oke. Nah kalau misalkan yang untuk yang crazy idea tadi, kan misalkan dia udah bikin crazy idea yang luar biasa, out of the box misalkan kan. Nah ternyata dia terpilih dan mungkin nggak sih crazy idea dia direalisasikan sebagai salah satu program atau direalisasikan oleh perusahaan lah. Oke, kalau memang itu terpilih dan pasti kan ada sudah melakukan penyaringan sesuai dengan kriteria. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan ERA Jaya, itu pasti akan didukung untuk proses realisasinya.
Berarti kalau misalkan untuk teman-teman yang crazy idea boleh banget beride seliar-liarnya istilahnya ya, karena ada kemungkinan bahwa ide mereka akan direalisasikan oleh perusahaan. Betul, sebebas-bebasnya. Siapa tahu nih sebetulnya sebelum keluar kita nggak kepikiran tuh, oh iya ya kalau ada ide seperti ini, ada inovasi seperti ini, ternyata bisa membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Oke, balik lagi nih Mbak ke kategori project. Nah, tadi boleh dijelasin lagi kan mungkin apa sih yang dimaksud dengan project itu sendiri? Oke, kalau yang dimaksud project itu adalah program innovation yang bisa dilakukan untuk di masing-masing departemen atau divisi, bahkan lintas departemen dan lintas divisi ya. Jadi project itu adalah program inovasi yang memang sudah dilakukan atau akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi sebisa mungkin kita sudah untuk di akhirnya itu kita sudah bisa melihat gitu impact-nya apa sih, dampak apa yang akan dimunculkan dari kita melakukan program tersebut, peningkatan revenue kah atau penekanan atau mengurangi biaya OPEX seperti itu. Nah nanti kalau di bagian proposal kalau kita lihat itu di template proposal pasti di bagian halaman akhir diminta untuk teman-teman bisa menjelaskan kira-kira impact seperti apa yang muncul atau yang impact apa yang muncul dari sebuah program tersebut. Berarti cukup menantang juga ya pembuatan proses proposalnya ini. Jadi sebisa mungkin project itu adalah yang memang sudah teman-teman lakukan selama 1 tahun kemarin ataupun itu atau sebuah project yang sudah akan dilakukan dalam waktu dekat gitu. Misalkan dalam waktu 3 atau 6 bulan itu 3 atau 6 bulan ini itu akan dilakukan. Nah, kalau membahas tentang isi dari proposalnya, pasti kan kita juga penasaran nih kira-kira bobot penilaiannya apa aja sih? Kalau untuk kriteria di project itu terbagi menjadi 2, itu adalah terkait dengan project management sama project control. Kalau project management itu adalah bagaimana kita melakukan analisa, kemudian strategik analitiknya itu akan seperti apa, kemudian idenya itu originalitasnya seperti apa. Nah untuk di project management itu adalah 35%, sedangkan untuk di project content itu 65%. Kalau untuk di project content itu terkait dengan materi projectnya, apakah sesuai dengan transformasi digital, kemudian bagaimana project tersebut berdampak, apakah hanya dengan satu divisi atau lintas divisi, nah itu akan mempengaruhi. Kemudian disesuaikan juga dengan tema yaitu reshape to the new normal, itu akan disesuaikan. Kemudian kita akan lihat juga tadi ya scope impact-nya akan seperti apa. Atau nanti detailsnya bisa lihat di channelnya HGD di Instagram, setahu aku udah di posting sih. Kemudian kalau untuk terkait dengan crazy idea, yang paling penting itu adalah originalitas ide. Kemudian nanti ketika memang terpilih, nanti harus bisa menjelaskan bagaimana plan, do, check, dan actionnya untuk mewujudkan dari crazy idea tersebut. Berarti gimana udah jelas juga kan penjelasan dari Mbak Intan ini tentang Era Jaya Achievement Award. Ternyata memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin masih bingung sudah terjawab di video ini. Tapi tenang aja, misalkan teman-teman di People semua masih ada pertanyaan-pertanyaan baru yang baru muncul nih, baru kepikiran, aduh aku pengen nanya ini deh, itu bisa langsung ke Instagramnya HGD_Era_Jaya atau bisa langsung komen di kolom section video ini di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow semua channelnya HGD, mulai dari Instagram di HGD_Era_Jaya, kemudian di YouTube kita subscribe di HGD Era Jaya, dan dengerin juga podcast kita di podcast HGD Era Jaya. Jadi tunggu apa lagi ya Mbak Intan ya, bisa langsung gimana nih Mbak Intan mungkin buat mengajak teman-teman di People untuk bergabung di Era Jaya Achievement Award 2019-2020. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau misalnya kita melihat dalam 1 tahun ini pasti kita ada program kerja dong yang kita lakukan. Nah, itu inovasi apa sih yang teman-teman lakukan? Itu bisa langsung di-submit aja di webnya EAA untuk kita bisa teman-teman untuk bisa langsung submit aja di webnya EAA. Nah, kalian juga bisa nih untuk ngeliatin nih kira-kira tahun kemarin proposalnya seperti apa sih. Itu sudah ada semua informasi terkait Era Jaya Achievement Award 2019-2020 ini sudah semuanya terpublish di Instagramnya HGD Era Jaya. Jadi pastiin kalian jangan sampai terlewat informasinya, pelan-pelan ngelihatnya. Dan jangan lupa juga sebenarnya kita udah highlight Mbak di Instagram kita informasi tentang HGD Era Jaya,
maksudnya informasi tentang Era Jaya Achievement Award ini. Jadi pastiin kalian nggak ketinggalan lagi karena submissionnya juga udah diperpanjang. Jadi yang belum kepikiran idenya masih punya waktu buat brainstorming bareng-bareng. Yes, betul. Jadi pastiin untuk ikut Era Jaya Achievement Award 2019-2020. Let's reshape to the new normal with Era Jaya Achievement Award 2019-2020. Bersama kita jadikan Era Jaya become the largest lifestyle smart retailer in Southeast Asia market in 2025. Bye-bye! Bye.